Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah pemrograman integrasi. Di sini kelompok 2 beranggotakan Bima Putra Kusuma, Muhammad Adiarsa Sainal, Muhammad Luki Saptiawan, Aldian Vanindya Nugraha, dan Destra Irzak Pratama. Nah, di sini saya Aldian Vanindya Nugraha akan menjelaskan studi kasus pada kelompok 2. Studi kasusnya adalah integrasi sistem informasi web dan desktop gaji karyawan Aneka Jaya bersama menggunakan pendekatan integrasi metode. Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan gaji pokok, tunjangan untuk karyawan lembur, dan potongan-potongan lainnya pada karyawan Aneka Jaya bersama. Oleh karena itu, dibuatlah penghubung database aplikasi dan web sebagai integrasi aplikasi. Tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, pembuatan sistem penggajian karyawan dan penghubung integrasi. Kedua, merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian atau payroll yang terkomputerisasi. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi penggajian karyawan yang dapat mempermudah untuk membuat laporan penggajian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang integrasi sistem informasi web dan desktop gaji karyawan Aneka Jaya bersama menggunakan pendekatan integrasi metode. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Adiarsa Sainal, kedua Aldian Vanindya, ketiga Bima Putra Kusuma, keempat Destra Irzak Pratama, dan kelima Muhammad Luki Septiawan. Nah, untuk yang pertama, tampilan login saat pertama kali memulai aplikasi. Pertama, kita harus membuat user terlebih dahulu. Dan ini contohnya, saya akan membuat usernya. Ini nama HRD-nya, ini tanggal masuknya, agamanya, dan kawin. Untuk tanggal masuknya, tanggal 17, dan untuk tanggal lahirnya, ya segitulah untuk tanggal ini. Selanjutnya akan dibuat sifat. Belum. Lagi-lagi belum ya. Ini. Lagi-lagi. Nah, ini adalah untuk buat usernya. Namanya gimana, Bim? Untuk username-nya bisa terserah itu, tapi kalau bisa singkat, misalnya Bima gitu saja nama panggilan. Kemudian passwordnya yang hanya diketahui oleh user, misalnya Bima Putra 99. Oke, dan kita klik save dan akan apakah data sudah benar, dan yes. Teman-teman dengan username Bima berhasil. Nah, ini selanjutnya kita akan login. Ya. Login berhasil dan masuk ke menu HDR atau HRD. Nah, untuk menu HRD sendiri, untuk mengontrol gaji karyawan baru, pilih pada menu dan klik form karyawan untuk melihat data atau informasi tentang karyawan. Nah, seperti ini contohnya. Nanti saya jelaskan satu-satu cara penggunaannya. Baik, Bima selanjutnya. Kemudian untuk form pendataan gaji karyawan, kita langsung menuju ke form gaji karyawan. Yang tujuan untuk mengetahui berapa gaji pokok karyawan dan total jam lembur karyawan tersebut. Seperti aku katakan sekali lagi, nanti saya akan jelaskan ini satu-satu. Baik, selanjutnya. Untuk pilihan informasi karyawan, selanjutnya kita menuju ke menu laporan, klik langsung saja. Jadi kita klik aja nanti ke gaji, nanti akan muncul pada file. Seperti ini contohnya, kan sudah diklik dan akan muncul di sini. Nah, ini dia. Muncul file PDF-nya. Baik, saya akan lanjut ke keluar untuk menu adminnya. Ya, baik. Silakan Mas Bima, tunggu bentar ya. Ya, sama-sama Mas Eka.
Dan ini adalah menu adminnya, tolong jelaskan. Selanjutnya untuk login admin yaitu control user di atas adalah pertampilan user control. Form user control sama seperti form HRD di mana hanya admin yang bisa menghapus dan mengupdate data. Ya, seperti ini. Untuk Bima yang nomor 3 bisa diupdate, bisa diubah. Bisa dihapus juga. Bisa dihapus juga. Baik, selanjutnya. Untuk kontrol HRD user adalah pada form HRD hanya bisa dihapus dan diupdate oleh admin. Dengan ini bisa menggantikan informasi data HRD yang salah. Ya, seperti ini contohnya. Seperti tanggal lainnya bisa dirubah menjadi yang sebenarnya. Ya. Misalnya ada penamaan yang salah juga bisa dibetulkan. Tinggal kasih update dan Iya. akan muncul di sini. Oke. Baik, makasih Mas Bima untuk menjelaskannya. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang untuk source codingnya. Pertama untuk create user. Ini create user dan ini adalah codingannya. Ini adalah koneksi menuju ke MySQL. Ini from YouTube untuk tekstur enable. Jadi kalau kita klik ini true, nanti akan terhubung langsung ke mana, ke my data database-nya. Ya. Ini adalah kode otomatis, jadi bisa langsung koneksi tanpa nggak usah tulis lagi koneksinya nanti. Nah, ini selanjutnya ini adalah sync up, punya langsung menuju ke yang akan balik lagi ke sync up nanti. Jika salah nanti coding use ininya satu-satunya kata-katanya satu-satu ini akan hilang. Konflik ini. Oke. Asli ini nanti ada apakah sudah benar bla bla bla. Ada text to key press-nya yang bisa mencet biar gampang nanti. Change key press ini klik. Sudah gitu saja untuk user ini. Selanjutnya yaitu entry data gaji. Ini banyak sekali, saya kayaknya nggak bisa jelaskan lama-lama. Ini MySQL IO, text dan .NET untuk integrasi nanti akan dijelaskan sama Mas Luki. Ini ada dim FG-nya yang ada dalam di modul ini. Koneksinya, cover mati dan panggil data. Ini call-nya dari app config sudah di sana. Dan saya ini aksi 2 akan memanggil tabelnya. Ini adalah form kosong untuk membersihkan teksnya. Ini untuk membuka tabel, membuka ininya, text slip-nya, text box-nya, mohon maaf, text box-nya. Front only, read only, ya nanti bisa dibaca, off-nya bisa dihapus, dan bla bla bla. Ini adalah panggilan data untuk modul koneksinya ini, tapi memanggil tabel transaksi. Kode otomatis seperti yang kataku tadi, biar gampang masuknya, tidak perlu masukkan lagi di satu-satu. Ini adalah untuk klik hapus, untuk codingannya hapus. Ini adalah update yang ini. Ini, mohon maaf ini. Ini adalah tambahan yang untuk menambahkan data gaji karyawan, simpan, ini, save. Dan selanjutnya keluar. Oh ya, dan ini juga ini adalah untuk buat laporan, jika ingin langsung membuat laporan bisa jadi PDF. Ini ada key press, cuma bisa di enter, jika diklik enter nanti. Dan ini semuanya hanya klik-klik saja. Nah ini print dokumennya. Di sini dia. Baik, selanjutnya yaitu form pertama. Nah, ini hanya kayaknya ini nggak usah dijelaskan banyak-banyak, ini cuma form menu, tinggal diklik-klik saja nanti menuju ke tempatnya. Baik, untuk form admin juga sama, form menu admin. Baik, selanjutnya yaitu formulir HRD. Ini adalah codingannya.
Ya, seperti biasanya koneksi. Kode otomatis bisa koneksinya dengan mudah. Key press bisa di-enter enter apa biar gampang digunakan. Ini adalah PTN klik keluar untuk keluar. Next untuk selanjutnya menuju ke mana ini? Lupa aku saya. Oh. Oh ya, yang menuju ke login kok salah. Oh, bukan. Oh, bukan yang ini. Ini yang bisa langsung itu keluar. Baik, selanjutnya yaitu HD. Oh iya lupa, sebentar. Nah, ini adalah kontrol ARD. Biasanya koneksi. Ini adalah memanggil data dan formati untuk mengaktifkan simpan, hapus, update biar gampang. Ini adalah from kosong untuk mengosongkan. Ini from hidup. Subnya biar gampang untuk memasukkan data tersebut. Ini adalah menghapus dengan memanggil teks nama bla bla bla. Nanti di call, nanti balik lagi jadi seperti biasa. Ini keluar, key press biar gampang. Dan ini klik. Selanjutnya itu karyawan. Ini banyak sekali karyawannya ini. Ya. Biasanya ada MySQL data client. Terus ada call from mati, from hidup sama ini. Oh ya, dan ini juga untuk apa namanya? Untuk integrasinya ya ini. Sub pemanggil data untuk integrasi juga bisa dengan modul juga. Ini klik untuk DG karyawan, hapus, update, tambah klik untuk simpan, codingan untuk simpan, ini codingan untuk keluar, key press untuk memudahkan pengisian data, key press. Nah ini untuk penghitungan gaji karyawan, misalnya cost sekretaris akan otomatis langsung ke 4 juta soalnya gaji standarnya, dan staff selanjutnya untuk bagian staff full time gajinya 3.500.000. Baik, langsung lompat aja ya. Ini kalau tinggal di enter, maka ini akan menghitung persenan seperti pemotongan gaji karyawan dengan itu, kalau tidak salah gaji, oh ya benar, gaji. Dan tanggal lahir. Baik, selanjutnya yaitu login ya seperti biasanya, dan user control. Ini user control. Ya seperti biasanya, koneksi, formati, bla bla bla, kode otomatis, pemanggilan data. Ini memanggil datanya tidak memakai apa namanya integrasi. Soalnya ini cuma user tidak membutuhkan. Tinggal klik, call, penghapusan klik, update, dan key press. Oh ya, baik, kita akan coba satu persatu itunya. Langsung intinya, kita nyoba inti dari aplikasi ini. Kita mulai. Sebenarnya yang dikatakan Mas Bima tadi, untuk membuat ini adalah membuat gaji karyawan. Kita kasih contoh. Ini nusib nomor 24, soalnya ini sudah ke 23. Kita pilih NIP-nya. Di nomor 6 yaitu namanya Arya dengan tanggal masuk pekerjaannya, ya pekerjaan ya. Masuk pekerjaan tanggal 2.
Untuk jabatannya itu sekretaris, berarti gaji pokoknya 4 juta. Kita tak kasih tahu tanggal gajinya, anggapannya bulan sekarang itu bulan Juni dan tanggal 1 gajiannya. Lalu lemburnya Arya 2 jam, tinggal dienter aja dan akan otomatis seperti ini yang seperti aku katakan tadi. Langsung otomatis terhitung. Iya, langsung dihitung. Tinggal di save, nanti langsung ke data. Nah, ini juga ini bottom integrasinya, tapi sudah pasang di save, jadi tinggal klik save aja, nanti di integrasinya juga masuk. Nanti ini dijelaskan sama Mas Luki. Baik, langsung keduanya itu inti dari ini yaitu membuat karyawan, daftar karyawan. Sini tinggal pilih aja baru nih berapa yang terbaru. 10. 10. Atas nama Bima contohnya. Nah. Laki-laki. Tanggal lahirnya 99 Juli bla 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 5. Agamanya Hindu. Maksudku Islam. Statusnya belum sudah kawin, alamatnya Jalan Surabaya. Tanggal masuk ke ini sekarang udah otomatis nomornya 8888 dan dipilih dia adalah staff part time, nanti akan otomatis ke save. Dan save ke ini ada juga integrasinya nanti ke save ke jabatannya, jadi bisa masuk langsung sini. Ya. Bisa dihapus juga. Ya. Baik, segitu aja. Baik, itu aja penjelasan dari pertama dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desra Irza Pratama dari kelompok 2 dan bersama teman saya Luki, Eca, Bima, dan Aldian. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami yang telah kami buat, yaitu web CI4. Di sini terdapat dashboard yang berisi human resource data list, karyawan list, dan transaksi list. Ini untuk tampilan human resource data listnya. Yang ini adalah karyawan list yang berisi nama, NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, tanggal lahir, agama, status, tanggal masuk, jabatan, gaji pokok, dan transaksi. Dan yang terakhir di sini terdapat transaksi, yaitu yang berisi nomor slip, tanggal gajian, NIP, nama, tanggal masuk, jabatan, gaji pokok, biaya lembur, total lembur, bonus, asuransi, dan gaji bersih. Sekarang kita menuju ke source code-nya. Dan pertama di sini kita akan melihat dashboard. Tampilan dashboardnya di sini seperti ini. Untuk HRD listnya seperti ini. Di sini terdapat nomor, nama, jenis kelamin seperti yang ada tertera di web. Di sini terdapat karyawan list. Di karyawan list ini terdapat NIP, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Sama seperti yang ada di web. Dan yang terakhir ada transaksi list, hampir sama seperti karyawan list dan HRD list. Tidak ada yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Septiawan, NPM 1808 20100061. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Tugas akhir pemrograman integrasi, dan di bagian saya ini membahas tentang file config
yang menghubungkan pemrograman desktop atau aplikasi desktopnya dengan database MySQL. Langsung saja kita mulai buka codingannya. Let's go. Dan ini adalah form yang mau kita hubungkan. Ya, masih pakai reference system.net dan system.io. Ya, seperti ini. Ya, masih sama, masih pakai sistem net.web request. Ya, di sistem .net.web request ini menggunakan metode get berbentuk query string yang dikirim via URL. Data tersebut berupa pasangan key sama dengan value yang dipisahkan dengan tanda dan. Ya, seperti ini ya. Contohnya ini. Ya, kita akan coba jalankan. Begini. Dan ini adalah tampilan aplikasi desktopnya yang sudah di-run. Pada bagian form hadapan 1 input data transaksi karyawan. Dan kita kali ini akan mencoba untuk apa ya? Pertama-tama kita buat data baru aja ya. Yuk kita namai membershipnya, harusnya ini pakai angka tapi kita pakai data palsu gitu aja ya. Data apakah sudah masuk? Kita coba aja. Hmm, 10. Kita pakai data palsu aja ini untuk percobaan. Ya. Dan untuk yang pertama kita pakai button simpan ini, dan untuk codingan sendiri seperti ini. Untuk file config-nya pakai ya standarnya PHP gitu ya. Insert data lah seperti ini. Nanti akan sini pakai metode get MySQL query insert into tabel apa. Yuk kita coba. Klik simpan. Data berhasil ditambahkan, dan untuk mengeceknya kita coba lihat apakah sudah masuk. Ya, ini tadi datanya. Nggak urut soalnya ya gitu, harusnya pakaian. Bentar. Ya, salah. Ya, sudah masuk yang data yang kita inputkan, yaitu data 10 ini. Untuk yang selanjutnya kita coba apa ya, membahas tentang update data aja. Untuk file config seperti ini masih sama, pakai config PHP yang tadi. Dan untuk query-nya update transaksi set ke kolom database apa, dan query get-nya ini. Yuk kita coba langsung aja. Yang data tadi kita ubah. Coba ubah. Dan di sini untuk yang mengubah update, saya cek dulu. Nah, ini. Tidak, masih sama codingannya. Perbedaannya adalah di sini aja. Di filenya. Dan di sini targetnya adalah apa tadi? Ya, targetnya adalah nomor slipnya. Oke, berarti yang enggak, kita cari data tadi, kita ubah ke
ubah gitu aja namanya, ubah tanggal gaji pokok, kita ubah ke 1 1 1 1 1 1. Kita coba perbarui. Yuk, apakah sudah masuk datanya? Mohon maaf, ini ada berantakan. Ya, data ya sudah berubah kan? Data ubah satu-satu. Selanjutnya ada file untuk delete, dan seperti ini hapus ya. Masih pakai config PHP yang sama berdasarkan nomor slip dari tabel transaksi. Oke, kita akan coba hapus data tadi. Data ya, gini aja. Kita coba hapus. Data berhasil terhapus. Kita pastikan. Nah, ini data kan. Kita hapus. Apakah masih ada data? Yap, data berhasil terhapus. Untuk yang terakhir kita pakai rich text box. Yap, jadi ini tampilannya. Dan untuk codingannya sendiri kita akan tampilkan sebentar lagi. Ya, ini tampil .php, bentar. Dan untuk file config-nya masih sama gitu aja, pakai query with array biasa. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.